Ya, Bapak Ibu sudah berhasil untuk direkam. Mohon izin untuk memulai pelatihan pada siang hari ini. Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang dan selamat siang ya kepada seluruh peserta dari pelatihan CRS atau Teacher Research Class yang hadir pada siang hari ini. Saya sangat senang sekali bisa bertemu lagi dengan Bapak Ibu guru hebat dan juga bisa berbagi pengetahuan serta pengalaman tentang pembelajaran. Langsung saja pada pelatihan kali ini kita akan membahas topik tentang model dan media pembelajaran. Yang pasti topik ini sangat penting dalam mendukung dari pembelajaran Bapak Ibu guru semuanya di dalam kelas. Dalam pelatihan kita kali ini nanti akan ditemani dengan narasumber kita yaitu Ibu Bariyati. Kemudian selama pelatihan ini nanti, selama meet kita kali ini nanti, saya berharap Bapak Ibu guru bisa terlibat secara aktif dalam diskusi, kemudian juga bisa mungkin berbagi pengalaman ataupun bisa menanyakan sesuatu hal yang masih belum jelas seperti itu. Baik, tidak usah menunggu lama-lama lagi, kita mulai pelatihan kita pada hari ini. Saya sapa dulu untuk narasumber kita hari ini. Assalamualaikum Bu Bariyati, selamat siang. Waalaikumsalam, siang juga Bu Nita. Semoga semuanya sehat ya yang hadir hari ini. Iya, alhamdulillah Ibu, terima kasih. Baik, untuk materi pada hari ini saya serahkan ke Bu Bariyati, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum Ibu Bapak semuanya. Siang menjelang sore kalau di sini ya. Kalau di daerah Bapak Ibu mungkin sudah sore ya. Kami di sini masih siang. Bapak Ibu, hari ini kita akan mencoba berdiskusi ya, bukan harus maksudnya bukan memberi materi, tapi kita berdiskusi tentang kebutuhan kita sehari-hari, yaitu tentang model-model pembelajaran ya. Untuk hari ini saya selama berapa jam ya Bu Nita? Sampai jam berapa kita hari ini? Nanti sampai di pukul 3:30. Di 3:30 ya? Okay. Ya, berarti selama 1,5 jam ya? Oke. Nah, nanti kita berharap bisa berbagi apa yang sudah kita lakukan selama ini di lapangan, selain yang dapat dari bubar, nanti kita akan berbagi juga mungkin teman-teman kita di sini banyak yang melakukan aksi-aksi yang mungkin bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman kita lainnya ya. Baik Bu Nita, saya screenkan materi kita hari ini untuk semua sahabat-sahabat guru hebat yang ada di seluruh Indonesia ini ya, kayaknya ya. Bisa di-share screen? Oh iya Ibu, sebentar, mohon waktu sebentar. Baik, sambil menunggu materi, saya ingin menyapa dulu Bu Lucia. Bu Lucia ada nggak? Nggak ada ya. Bu Nelly apa kabar? Alhamdulillah baik bubar. Oh iya. Baik, kita akan coba melihat ya model-model pembelajaran yang kita akan sharingkan. Nanti di sini kita beragam, ada TK, ada SD, ada SMP, ada SMA. Mudah-mudahan ada yang bisa kita ambil dan saling berbagi apa yang sudah kita buat di lapangan atau lakukan di lapangan.
Apakah slide-nya sudah muncul, Bu? Tadi sudah muncul, ini hilang lagi, Bu. Oh, sebentar. Pak Mesabab, apa kabar? Iya. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan lihat pengenalan dan mengembangkan model-model pembelajaran. Ya, untuk apa adanya model-model pembelajaran kita lakukan di kelas? Nah, pengembangan model pembelajaran itu terlaksananya pembelajaran dengan menggunakan pola atau sistematik tujuan mencapai belajar secara efektif dan efisien. Itu pengembangan model pembelajaran. Next, Bu Nita. Ya, langkah-langkahnya yang pertama itu merumuskan indikator pencapaian kompetensi, kemudian nanti menentukan penilaian, menentukan alokasi waktu, kemudian ada di menentukan sumber belajar. Next, Bu Nita. Ya, fungsi dari model pembelajaran. Di sini kita guru, dengan adanya model pembelajaran, kita dapat merancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan kegiatan pembelajaran. Artinya apa? Seorang guru apabila ada model-model yang akan kita sampaikan nanti ke murid, ada acuan, ini akan jadi satu satu gerak yang ada tujuan untuk kita hadapi apa yang akan kita sampaikan ke siswa-siswa kita, ya. Kemudian pedoman bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran sehingga guru itu dapat menentukan langkah dan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pembelajaran tersebut. Ini artinya ketika guru itu punya model, punya cara, dia akan dapat menentukan, ya, bagaimana langkah saya hari ini, apa yang harus saya ajarkan, kemudian apa yang bisa menyenangkan siswa saya hari ini, bagaimana pada saat dia letih saya bisa membuat dia bahagia. Itu tujuan utama kita di dalam mengajar. Lanjut, Bu. Nah, ada berbagai macam model-model pembelajaran yang mungkin sudah Bapak Ibu lihat dan sudah Bapak Ibu gunakan di kelas, ya. Yang pertama model pembelajaran langsung. Nah, model pembelajaran langsung ini model pembelajaran yang merupakan strategi untuk melatih siswa agar dalam belajar itu bisa sesuai dengan pengetahuan deklaratif dan prosedural yang sistematis. Apa itu prosedural? Penguasaan siswa dalam bentuk teori, konsep, generasi, fakta, dan prinsip. Kemudian apa itu deklaratif? Pemahaman siswa dalam praktek. Jadi bisa diartikan itu prosedural, teori, dan deklaratif itu adalah praktek. Nah, di dalam pembelajaran langsung ini, dia juga punya langkah-langkahnya. Ya, adapun langkahnya yang pertama itu, guru diharuskan itu menyampaikan fokus dan tujuan pembelajaran kepada siswa. Itu langkah pertama. Kemudian mengulas kembali pemahaman siswa tentang materi yang telah dikuasai sebelumnya. Yang ketiga itu memberikan materi ajar. Yang keempat melakukan bimbingan. Yang kelima siswa diberi waktu luang untuk menguasai materi. Kemudian yang keenam mengevaluasi. Yang ketujuh membuat latihan individu ke siswa. Itu model pembelajaran langsung. Nah, langkah-langkahnya sudah ada. Nanti bisa kita aplikasikan ke mana? Ke karya tulis. Dari hasil pembelajaran ini, model pembelajaran ini, kita akan bisa membuat satu karya tulis yaitu PTK. Kemudian model pembelajaran pendidikan matematika realistik Indonesia atau PMRI. Nah, lanjutkan kemudian model pembelajaran berbasis masalah. Kemudian ada model pembelajaran indeks CADMAT, itu mencari pasangan. Kemudian ada model pembelajaran konstekstual, ada model pembelajaran kooperatif. Nah, yang kooperatif ini adalah pembelajaran
kelompok-kelompok kecil yang berisikan bisa jadi 5 orang. Kemudian kelompok kecil itu kita buat model pembelajaran, ada yang kooperatif itu Dikso, Start, ada model Max, kemudian model bola salju, kemudian ada model-model pembelajaran lainnya yang termasuk ke dalam kooperatif. Di sini apakah model ke-6 ini kelima model hanya ini saja? Tidak, ini hanya model yang ada secara garis besarnya. Nah, untuk kita apalagi pada saat kurikulum Merdeka Belajar ini, kita itu dituntut untuk mengembangkan sendiri apa yang ada di hati kita, yang penting berpusat pada siswa. Yang penting berpusat kepada murid. Artinya apa? Murid yang melakukan, kita hanya mengarahkan. Jadi, murid itu mana dia yang senang, apa dia yang suka, itu kita hanya menyerahkan saja, mengarahkan. Misalnya dia mengatakan, Bu, kita keluar dan kita ini. Itu kita guru harus punya suatu pemikiran yang lebih untuk memberikan sesuatu yang menyenangkan bagi anak didik kita. Ya, walaupun nanti kadang-kadang ada yang melenceng dari itu segera kita guru segera mengamankannya supaya anak-anak kita itu tetap dalam koridor dan di bawah naungan kita. Walaupun mereka itu punya cara tersendiri di dalam belajar. Bapak Ibu, kita jangan pernah lupa, anak-anak kita itu punya ragam variasi. Anak-anak kita itu punya cara belajar tersendiri, yang kadang-kadang kita sendiri tidak pernah tahu bakat dan minatnya apa, tapi dengan kita memberi kebebasan kepada anak-anak didik kita itu, mereka itu akan menampilkan sesuatu yang aneh, bisa jadi kita punya cara belajar dari mereka. Nah, itu suatu keunikan tersendiri. Mana contoh pembelajaran yang kita buat? Sedikit cerita, Bu Bar sudah berhasil membuat model pembelajaran yang membuat mereka itu benar-benar bekerja tanpa kita yang harus bekerja. Namanya satu model pembelajaran yaitu Belanja Yuk Belanja. Nah, apa yang dibelanjakan? Yang dibelanjakan adalah soal. Caranya, model pembelajarannya itu, pertama kita berbagi kelompok. Kelompoknya pasti heterogen, yang sesuai dengan kita lihat sehari-hari, jangan yang pandai berkumpul dengan pandai semua, yang anak kurang sama anak kurang. Jadi kita kan punya trik, berarti kita sendiri nanti yang akan memberikan kelompok kepada mereka. Nah, di sini Bu Bar membagikan tugas kepada mereka, satu kelompok satu soal. Ada 5 kelompok, 5 soal. Dengan soalnya yang berbeda. Yang pada hari itu tujuan pembelajaran tercapai. Jadi tidak semua kelompok itu mengerjakan 5 soal. Satu kelompok, satu soal. Nah, di situ mereka memberikan kode. Kode kelas. Kelasnya itu adalah nama toko yang suka hati mereka, apakah yang ada di desa mereka atau supermarket, terserah. Yang penting di kertas karton itu mereka memberikan nama toko. Setelah memberikan nama toko, mereka itu hasil karyanya itu ditempelkan di dinding. Nah, satu orang sebagai penjaga toko, yang lainnya belanja. Apa artinya belanja? Mereka diskusi tentang soal yang sudah dijawab tadi. Yang lain semua berbelanja, hanya satu penjaga toko. Yang penjaga toko itu memang sudah menguasai semua soal yang kita kasih. Nah, di situ mereka belanja dengan keseruan mereka, kita tidak usah ikut campur, kita hanya melihat apa yang dia lakukan. Yang penting barangnya itu hari itu terjual. Barangnya itu apa? Soal itu terjual. Nah, anak-anak akan kreatif berusaha menjual soalnya sampai teman-temannya itu tahu, kelompok yang lainnya itu tahu dari mana ini dapat, bagaimana begini. Ada satu kreasi dari mereka.
Sehingga ketika setelah mereka belajar itu, mereka kembali lagi ke kelompok dasar. Nah, apa yang dilakukan di kelompok dasar itu? Mereka membahas hari ini berapa toko mereka belanja. Ada 5 toko tadi. Kalau kelima-lima tokonya belajar, itu akan ada penjelasan. Dengan sebelumnya mereka itu juga berbagi, maksudnya ini kamu belanja di toko ini ya, saya di toko ini. Nah, di situ saling kolaborasi, saling menjelaskan. Berarti kita guru tidak lagi menyerahkan ke semua siswa, hanya kepada penjaga toko saja. Kita menjual itu hanya kepada toko saja, kepada penjual toko. Nanti penjual tokonya akan menjual sendirinya ke teman-temannya. Nah, di sini nampak sekali bagaimana mereka berkreasi. Mereka itu akan berusaha menjual barangnya dengan sebagus mungkin, nah, supaya terjual dengan hasil yang bagus. Setelah mereka kembali kelompok dan diskusi, baru kita guru itu meminta siswa-siswa kita untuk melakukan presentasi. Nah, ketika mereka itu presentasi, kita guru acak. Nah, kelompok ini coba toko apa saja yang kamu belanja. Mereka akan menjawab di toko ini, toko ini, toko ini. Mereka sendiri itu akan nanti mencoba membuat, belajar, menjelaskan, belajar berkreasi, belajar berkarya di situ, kemudian saling menukar pikirannya. Jadi kita guru hanya memantau saja, dan di akhir cerita kita hanya jadi sebagai penengah ataupun penjelas. Ya, itu mungkin satu kreasi dari Ibu tentang apa yang akan kita lakukan ketika kita akan memberikan model-model pembelajaran kepada siswa kita. Itu akan terjadi perbedaan yang sangat signifikan Bapak Ibu, karena apa? Karena siswa-siswa kita itu tidak semua sama ragamnya dan tidak semua sama senangnya dengan kita. Nah, apa gaya kita? Gaya kita adalah mencari bagaimana hasil-hasil yang kira-kira siswa itu menyenangkan. Siswa kita itu tidak sulit di dalam belajar dan mudah memahaminya. Artinya mereka itu ketika mereka itu susah menanyakan ke kita, ada teman-temannya tempat mereka berteduh. Ada harapan satu lagi, misalnya di mana saya harus bertanya. Mereka itu punya kawan. Kenapa mereka itu harus kita berikan kebebasan? Karena dengan adanya kebebasan, anak-anak akan percaya diri. Itu percaya Bapak Ibu. Saya pernah lihat satu siswa, coba kita lihat, kita tekan siswa itu. Nah, dia akan menekan. Nah, kemudian ketika ujian saja, coba kita lihat ketika dia ujian, dia nyontek. Kalau saya mengatakan, nyontek itu biarkan saja, wajar. Karena kenapa? Di dalam nilai nyontek itu ada nilai menghargai kita. Dari mana dia menghargai kita? Dia akan sembunyi-sembunyi untuk mengambil hasil jawaban dari temannya. Dia akan sembunyi itu. Cuma kita biarkan saja dulu, nanti baru kita panggil. Jangan langsung kita ambil kertas di situ, jangan. Kita di situ sudah punya nilai apa di situ? Di situ sudah punya nilai bahwasanya dia masih mau menghargai. Menghargai siapa? Menghargai kita. Nah, kapan kita bentuk dia? Ketika nanti dia sudah berhasil selesai tugas. Itu kita punya periksa punya dia. Jawaban kamu persis seperti B. Nah, kita akan melihat dari siapa dia dapat lembar jawaban tadi. Nah, itu sudah ada rasa menghargai. Itu juga harus kita hargai dari anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu, ketika kita menguasai anak-anak kita, nah ini akan ada suatu percaya diri dari siswa. Ya, dengan adanya kelompok-kelompok yang kita buat, model-model yang kita buat, siswa-siswa kita itu akan percaya diri dan bisa jadi dia akan timbul ide-ide. Daripada kita mengajar hanya sekedar masuk kelas, memberikan materi, memberikan soal. Itu tidak ada kreasi dari siswa kita.
Coba kalau Bapak Ibu punya kreasi, anak-anak kita juga akan punya kreasi. Anak-anak kita juga akan punya satu keberanian khusus yang akan kita dapat nanti kadangkala kita harus belajar dari mereka. Karena anak-anak kita itu lebih jeli dari kita. Itu harus kita akui, hanya saja mungkin selama ini kebebasan anak-anak kita tidak kita berikan. Kita terlalu ambil alih sendiri, mengajar sendiri, kemudian ada soal nanti kita kasih anak-anak nggak bisa jawab, kita jawab sendiri, hasilnya tidak ada apa-apa. Tapi ketika kita berikan model-model ataupun variasi di dalam mengajar, itu akan jadi bagi anak-anak kita itu suatu kebebasan yang luar biasa. Dia akan mengenang, enak belajar dengan model ini. Kemudian, saya juga pernah mengajar, menciptakan di kelas yang kelas itu luar biasa pasif. Pasif di bidang apa? Pasif di bidang ributnya. Kalau jam terakhir itu mereka pada tidur. Nah, ketika saya masuk, itu hampir setengah mereka tidur. Nah, saya tanya, yang membuat kamu tidur itu apa? Letih, Bu. Apalagi karena ada rasa malas. Malas itu siapa yang kenapa bisa malas? Ada setan katanya. Ada setan, Bu, makanya kami malas. Nah, di situ Bu Bar mengantisipasi bagaimana cara mengajar hari itu supaya tersampaikan apa yang sudah kita persiapkan. Karena kadang-kadang kita mempersiapkan bahan untuk mengajar, ketika siswa kita pasif, dia tidak melihat, dia tidak mau open, itu juga jadi kendala bagi kita guru. Nah, kita akan jadi apa? Ngajar sendiri, semua sendiri, akhirnya marah-marah. Karena nggak ada yang open. Apalagi di jam-jam terakhir, itu anak-anak kita sudah sangat letih dia dengan capeknya dari pagi, apalagi jam siang, itu bawaannya mungkin tidur karena letih. Nah, di situ apa yang Bu Bar kreasikan? Ayo, hari ini kita belajar model lempar setan. Ayo, lempar setan kita hari ini. Karena malasnya karena setan. Nah, di dalam lempar setan itu apa yang Ibu lakukan? Suruh tulis soal di kertas semua. Apa yang kamu sudah pelajari dalam minggu ini, yuk tulis semua. Apa yang kamu ingat, ataupun ada yang soal yang bisa kamu ciptakan, ataupun ada yang sudah bisa kamu kreasikan, apa saja yang kamu ingat tentang materi kita. Ayo tulis. Setelah mereka tulis, Ibu minta mereka lempar ke depan, ke papan tulis. Istilahnya lempar setan, biar mereka terjaga, terbangun semuanya. Nah, mereka itu melempar ke depan, dan setelah melempar ke depan itu, Ibu minta ada anak satu secara acak ambil bacakan. Nah, di situ ada lucu-lucunya, ada rasa kreasinya, ada rasa apa ya? Mereka itu oh saya bisa, ambil punya kawan. Kadang-kadang begitu kita lihat ada yang soal entah kayak mana, tapi itu kita hargai juga karena anak-anak kita itu sudah mau berusaha. Apalagi yang ada di SD itu saya salut luar biasa untuk guru-guru SD yang mungkin sangat letih ya dalam mengajar. Apalagi yang ada anak-anak kita yang memang baca tulis saja masih susah ya. Bagaimana kita menerapkan model-modelnya, tapi mereka punya model sendiri. Bapak Ibu jangan merasa letih, jangan merasa lelah, ciptakan suasana belajar yang menyenangkan untuk anak-anak kita itu. Setidaknya kita ditunggu, setidaknya kita dinantikan pada hari itu. Jangan jadikan kita itu bumerang bagi anak-anak kita. Begitu kita masuk, anak-anak sudah takut, apalagi di SD, ada anak itu sudah apa nanti ceritanya panjang kalau anak-anak SD itu. Pulang sampaikan ke orang tuanya, ibu itu asik marah-marah saja, mengajar tidak bisa. Padahal kita bukan tidak bisa, tapi karena adanya apa? Adanya anak-anak itu karena mereka itu mungkin bandel ya. Padahal bandel itu bisa kita apakan? Kita bentuk dia jadi anak yang baik, hanya saja kita guru. Apa cara kita guru untuk membentuk mereka sehingga mereka itu lebih aktif, lebih kreatif di dalam belajar. Tentunya kita semua mengharapkan anak-anak kita bisa dan anak kita itu mampu semuanya. Tapi kita jangan lupa anak-anak kita itu sudah ada kodratnya. Dia akan jadi apa besok, dia akan jadi apa besok, dia akan jadi apa besok. Tinggal kita guru mengarahkan saja.
Nah, ketika kita dapat anak yang mungkin agak bandel sedikit, kita jangan marah, kita harus sadar itu adalah ilmu untuk kita. Bagaimana kita mengarahkan si anak yang tidak mau belajar, tidak mau menulis sama sekali, besoknya dia bisa berubah sedikit, itu yang hebat dari kita. Mas Menteri aja bilang, saya tidak saya tidak untuk guru yang sudah S3 atau sudah punya ilmu, tetapi ketika di lapangan siswa-siswanya masih mengeluh di dalam belajar, bahkan mengeluh di dalam bagaimana menerima materi. Karena ada guru yang memang sudah jabatannya sudah sekian, tapi ketika mengajar anak-anaknya kurang paham, padahal kan kita tahu guru itu sudah sangat senior, tapi untuk memberikan kepada siswa-siswanya itu susah. Nah, jadi bagaimana kreasi itu ada pada kita guru, apalagi saat sekarang yaitu adanya Merdeka Belajar. Kita boleh menggunakan apa saja, kita boleh minta anak-anak kita, hari ini kalian suka apa, nak? Bu, kita belajar di luar, ayo kita belajar di luar. Nah, anak-anak misalnya kita memberikan model pembelajaran misalnya in the card maths. Bu, kita pakai in the card maths aja hari ini ya, Bu. Oke, silakan. Atau kadang-kala kalian mau belajar kayak mana? Kami mau bentuk sudut, Bu. Mau bentuk di sudut sana satu, di sini satu. Ayo, silakan. Mereka itu punya kreasi, kita kembangkan kreasi. Karena apa? Kreasi anak-anak itu lebih jeli dia daripada yang kita berikan. Karena kita mungkin punya keterbatasan, anak-anak itu punya satu kelebihan yang tidak bisa kita ukur. Tidak sanggup kita ukur. Mereka itu punya satu kelebihan yang bagaimana, apalagi di SD itu, mereka itu sambil loncat-loncat belajar, ya biarkan saja. Bila perlu, kita yuk coba masukkan bawa musik-musiknya ketika mereka letih, ayo kita senam sebentar. Nah, itu mungkin akan jadi pacuan bagi anak-anak kita. Ya, kita jangan pernah lupa mereka itu adalah anak-anak bangsa yang mungkin lebih cemerlang pikirannya daripada kita. Saya salut untuk guru SD yang bisa membuat anak-anak itu bisa membaca dari yang tidak bisa baca, kemudian bisa meningkat dibandingkan kami yang SMA itu hanya terima dasar dari guru SD. Nah, kalau guru SD ini tidak komitmen, maksudnya tidak mampu mengajarkan anak-anak, sekedar anak-anak itu naikkan kelas. Nah, di SMA anak-anak itu kewalahan, apalagi nanti ketika mereka itu mencari kerja. Ya, baik Bapak Ibu, sekedar diskusi kita hari ini. Saya ingin Bapak Ibu mungkin ada masukan ataupun ada yang dilaksanakan di kelas, ayo kita berbagi. Mungkin ada juga model pembelajaran dari Ibu yang mungkin sudah Ibu laksanakan, ayo kita berbagi hari ini. Supaya kita semua dapat, Bu, saya pernah melaksanakan model ini, model ini, model ini. Ayo kita berbagi Bapak Ibu. Silakan, ada yang ingin berbagi atau Bu berpanggil saja. Bu Sairo, ada Bu Sairo? Bu Sri Dini? Ya, hadir. Bu Sri Dini bisa nggak ceritakan? Di off-kan kamera nggak bisa ya Bu Sri Dini ya? Oh ya, sebentar. Ini baru nyewa aja, soalnya ini baru habis sudut sebentar ya. Oke, Bu Sri Dini ngajar di mana? Ngajar di SD 25 Cakra. SD ya? Ya, SD 25 Cakra di Mataram. Oke, di Mataram ya? Baik Bu Dini, saya ingin loh dengar Ibu Dini apa yang Ibu lakukan ketika Ibu mengajar di kelas, ataupun Ibu bisa sharing dengan kami apa kira-kira yang ada lebihnya ketika Ibu mengajar bersama siswa-siswa Ibu. Ayo Ibu. Ya, terima kasih banyak Ibu narasumber. Saya kebetulan saya ini ngajarnya di kelas 1, nggih. Oh, kelas 1. Kebetulan ini sudah 3 tahun berturut-turut di kelas 1 SD. Yang dulunya memang pernah di kelas 5 juga gitu. Tapi karena
mungkin anunya gila. Kan kita sharing sama teman-teman, jadinya kita di kelas 1 dan alhamdulillah walaupun di kelas 1 seperti katanya Ibu tadi, yang belum bisa membaca jadi bisa membaca, yang belum bisa nulis jadi bisa nulis. Memang di sana banyak tantangan kita, tapi menurut saya itu sama saja ya, biar di kelas 1, di kelas 5 yang penting kita bersemangat, kita tetap akan untuk memajukan bangsa, anak bangsa supaya menjadi anak yang cerdas. Insya Allah semuanya tetap akan jadi orang yang berhasil gitu. Baik Bu Sri Dini, kira-kira Bu Sri Dini, ada nggak di kelas Ibu anak yang susah kita bentuk? Artinya ketika kita ngajak itu susah, ada nggak? Ya ada satu anak yang memang agak susah dibentuk, tapi ya, alhamdulillah sekarang ini sudah mulai dia kelihatannya sudah mulai aktif, sudah mulai memang karena mungkin daerah yang juga daerah terpencil lah, maksudnya itu yang masih ekonominya lemah, jadinya banyak juga kondisi dari orang tua yang bermasalah, jadinya tapi kita sekarang alhamdulillah dia semuanya itu sudah kita bisa baca, bisa nulis, semuanya sudah bisa lah gitu. Oke, trik apa yang Ibu lakukan, Bu Nini lakukan? Ya kita bimbing dia dari bagaimana anunya gitu, gimana supaya dia juga supaya rajin sekolahnya. Memang kemarin tuh sempat agak ya sekolahnya, tapi kita pegang dia, kita ini di sini sekolah ini adalah ibu guru ini adalah ibu guru di sekolah ini adalah ibu kalian di sekolah gitu. Jadinya kita berilah dia sedikit, kita sayangi dia, akhirnya dia juga merasa seperti ibunya sendiri lah gitu, jadinya dia tetap rajin sekolah. Yang kemarinnya memang dia agak malas sekolah, jadinya sekarang rajin sekolah hingga dia bisa mengikuti pelajaran-pelajaran baik itu membaca, nulis, dan mengikuti teman-temannya yang lain. Ya Bu Dini, terima kasih ya. Berarti kan belum ada model-model pembelajaran ataupun apa yang kelebihan karena masih di kelas 1 ya Bu Dini ya. Nah, kita nggak tahu harus bentuk bagaimana, jadi sekedar apa ya, melihat anak-anak kita itu. Tapi jangan lupa Bu Dini, ketika mereka letih itu, jangan Bu Dini pasal lagi, ajak dia senam, ajak anak-anak itu apa yang penting, walaupun kita berada di desa, ya, yang ngajar harus pakai gaya kota. Kita boleh di desa ngajar, tapi kita harus pakai gaya kota. Nah, biasanya anak desa Bu Dini lebih sopan-sopan ya Bu Dini ya? Iya, benar sekali, anak desa memang lebih sopan-sopan. Lebih menghargai guru. Nah, dibandingkan dengan saya lihat dengan yang ada di kota-kota besar itu, saya termasuk mengajar di kota, sepertinya sudah kurang rasa ukhuwahnya dibandingkan dengan kita di pedesaan. Karena Ibu juga sebagai guru pendamping penggerak itu masuk ke daerah kota. Begitu melihat kita orang luar, mereka itu hormat sekali. Saya jadi berpikir ya, ternyata di desa ini masih ada rasa solidaritasnya masih tinggi anak-anak desa. Ya, dibandingkan dengan kita yang ada di kota-kota besar itu, sepertinya anaknya cuek, agak cuek. Nah, saya mendapatkan seperti itu, anaknya terasa cuek, artinya apa? Dia hanya menghargai guru yang mengajar saja di kelasnya. Benar sekali. Ya. Tapi tetap sih setiap pagi kita sebelum beraktivitas kalau capek itu kita ajak senam, bahkan kita lagu-lagu, kita tepuk tangan, itu tetap kita lakukan. Ada nggak media pembelajaran yang Ibu gunakan gitu? Ya kadang-kadang kita menggunakan, sering juga kita setelkan itu semacam video, karena kebetulan juga kita ada di sana LCD 1, jadi kita bisa bergantian sama kelas lain. Nggak pakai itulah kita pakai video, bagaimana kita contohkan anak-anak desa yang dari orang tuanya yang ekonominya lemah, kita supaya bisa jadi orang yang sukses, bisa kita meningkatkan bagaimana supaya mengangkat derajat orang tua kita gitu. Ya, hebat itu Bu Dini. Jadi kan ketika kita mengajar itu kita kalau secara agama itu kita sudah dapat pahala yang luar biasa. Nah, di samping kita mengajar misalnya matematika, kita jangan lupa menanamkan nilai-nilai ukhuwah. Bagaimana dia sopan dengan kita, bagaimana dia menjaga kesopanan dengan orang tua kita, orang tuanya, ya kan? Itu sebenarnya yang paling utama. Jadi bisa kita tampilkan video kecil tentang bagaimana anak-anak kita carilah ya supaya anak-anak itu
tahu, karena anak-anak kita untuk saat sekarang, jujur saja ya Bu Dini, kita lihat saja bukan hanya di SD saja, itu anak yang 3 tahun itu sudah tahu dia pegang HP, sudah tahu dia mana tombol game, sudah tahu dia semuanya. Benar sekali itu. Apalagi anak-anak kita yang sudah di SD, itu sudah, apalagi yang sudah kecanduan, itu Iya. ya luar biasa ya, sehingga ketika kita ajak untuk anak-anak sudah ya, sudah kadang-kadang ketika HP itu apalagi di sekolah yang boleh memang pakai HP, itu ada saja cara dia untuk mencuri trik dari kita supaya dia apakan ya. Ya, sekali. Dengan kita mengajar di sini, anak-anak itu mampu berkreasi. Anak-anak kita itu merdeka dia. Iya, Merdeka dia dalam belajar, merdeka dia dalam segala hal, tapi jangan lupa tetap dalam koridor kita. Kita kasih mereka kemerdekaan. Gimana caranya kita memberikan kebebasan kepada siswa? Kita lihat hari ini dia letih, ayo kita pakai ini dengan model ini, kita coba. Nah, itu setiap hari kita harus punya catatan. Hari ini saya mengajar dengan gaya saya seperti ini. Apa yang kita dapat dari siswa? Nah, itu catatan kecil itu kita simpan, nantinya kita lihat berapa persen kita mengajar anak yang suka, anak yang berhasil dia ketika ulangannya. Nah, itu harus kita lihat ya, sehingga kita pun tahu, oh ini gaya saya ini disenangi oleh siswa-siswa saya. Ayo kita lanjutkan. Nah, oh ini kalau model seperti ini anak-anak kurang bergairah di dalam belajar. Oh ini kita kurangi. Nah, dengan kita bawa media pembelajaran, misalkan kita buat di Canva, anak-anak ada gambar-gambar itu yang anak-anak suka. Nah, kita coba lihat. Oh ini ada gaya anak-anak, ayo kita lanjutkan. Kemudian ketika kita lihat anak-anak itu sudah bosan, artinya sudah sering mereka lihat, nah itu baiknya jangan kita lanjutkan lagi. Jadi seorang guru ini capek. Nah, tapi kita punya hasil di akhir. Ketika mereka itu yang seperti Bu Dini cerita tadi, yang dia nggak bisa baca, jadi bisa baca dengan gaya-gaya yang kita bawa, itu akan membawa kebahagiaan tersendiri. Benar. Dan lebih uniknya Bu Dini, nanti ibu-ibu semuanya, ibu-ibu bisa praktekkan. Coba ibu lihat, ketika anak-anak kita sudah lepas dari kita, artinya sudah tamat dia, bukan materi yang dia ingat. Iya, pasti. Yang kita berikan ke dia. Nah, karena sehebat apapun kita berikan materi, kita sampaikan materi, kamu harus bisa semua olimpiade ini. Nah, itu anak-anak akan marah. Nah, ada nama untuk gurunya, itu yang kita khawatirkan. Ada nama indah untuk guru kita. Nah, itu yang membuat kita itu sedih kadang-kadang. Bapak Ibu misalkan nanti anak kita terlalu kita tekan dengan begini-begini, itu kita sudah punya nama dari anak-anak yang kita tidak tahu. Iya itu. Ya, Bu Dini ya, terima kasih Bu Dini ya sharingnya. Berarti banyak sendiri masih di kelas 1, sudah bertahan di kelas 1 mengajar selama 3 tahun ya Bu Dina ya. Mudah-mudahan ke depan akan lebih bagus lagi, akan dalam mengajar dan lebih kreatif lagi. Ibu sudah PNS? Alhamdulillah sudah. Sudah ada ikut guru penggerak? Ya, ini kemarin masih belum selesai tesnya. Yang angkatan ke-8 kemarin. Oh, angkatan ke-8 sudah mulai ikut belum? Masih tes? Masih tes. Ya, saran Bukbar ikut itu guru penggerak itu luar biasa. Itu Bu Nita sudah merasakan itu. Oh, luar biasa itu ilmu yang kita dapat. Apa yang seharusnya jadi guru itu bagaimana menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi apa yang kita lakukan semata-mata demi kemajuan anak bangsa. Nah, di situ kita akan banyak sekali dapat ilmu. Lanjutkan ya Bu Dini ya. Insya Allah dilanjutkan. Oke, baik. Bapak Ibu, kita akan coba berbagi. Di sini saya panggil Bu Nurmila. Ada nggak Bu Nurmila? Kita sharing dengan Bu Nurmila. Yuk Bu Nurmila. Ada nggak? Nggak ada. Bu Nelly ada? Ada Ibu. Oh iya, yuk Bu Nelly kita sharing, kita berbagi. Bu sharing ngajar di mana? Bu Nelly, buka dong kameranya. Biar kita saya sambil makan. Oke Bu Nelly ngajar di mana? Saya ngajar
di SD dapat tugas tambahan jadi kepala sekolah. Oh, Bu Nelly kepala sekolah ya? Iya, Oh, alhamdulillah. Pasti guru-guru Bu Nelly itu hebat-hebat ya. Sering supervisi Bu Nelly? supervisinya bukan yang secara terlalu formal, Bu. Kalau terlalu formal nanti mereka adanya bukan melakukan pengajaran itu, melakukan pembelajaran di kelas, merasa tertekan dan seolah-olah diada-adakan. Ya, tidak natural lagi. Ya, Mungkin soal saja materinya yang sudah pernah disampaikan ulang dengan model pembelajaran, dengan media, dengan apa sehingga supervisi saya itu nantinya berhasil lah. Tapi saya supervisinya yang biasa-biasa saja, tidak dengan yang sengaja masuk melihat, hanya sebatas sekedar lewat, begitu saja supervisi saya. Sehingga mereka tuh tidak mengada-ada dalam pembelajarannya. Mereka tahu kalau yang saya jadwalkan, nanti saya masuk ini tanggal sekian, jam sekian, siapkan anak-anak. Pasti mereka melakukan persiapan yang matang terlebih dahulu, karena saya juga pernah di posisi itu. Ya, iya Bu Nelly benar. Jadi kalau Iya, ketika ketat kali pun guru nanti akan marah sama kita ya Bu Nelly ya. iya. Benar itu tindakan Bu Nelly. Nah, Bu Bar ingin tanya Bu Nelly, kira-kira ada nggak ya menurut Ibu, guru Ibu itu ada yang misalnya, tentu pasti ada di sekolah Ibu itu ada guru yang kreatif ya, ada yang pasif. Nah, yang kreatif ini saya tanyakan, ada nggak guru Ibu yang misalnya menggunakan model-model pembelajaran ataupun media-media pembelajaran? Nah, kebetulan saya di sekolah yang sekarang itu baru jalan 8 bulan, Bu. Dan karena memang saya tugasnya memang sebagai guru kan yang mendapat tugas tambahan, saya sendiri masih ngajar sampai sekarang. Oh, karena kekurangan guru ya di SD Ibu ya? Jika ada guru yang berhalangan hadir, guru kelas yang berhalangan dengan sesuatu alasan dan apapun, saya yang masuk. Atau gurunya misalkan kondisi hujan, saya rumah dekat dengan sekolah sekitar 5 menit sampai sekolah. Ada guru yang jauh, kondisinya hujan kan mereka sudah kasih kabar bahwa terlambat. Nah, saya yang duluan datang, saya yang masuk ke kelas, Bu. Jadi meskipun saya kepala sekolah sampai sekarang dari kelas 1 sampai kelas 6 saya masih biasa masuk. Waduh, luar biasa Ibu ya, kepala sekolah yang luar biasa, siap tempur artinya apa? Tetap menjaga ya, menjaga walaupun apa namanya? Ibu seorang kepala sekolah masih punya apa namanya? Hati ya untuk membimbing guru-guru, kemudian mau saling kolaborasi lah dengan guru. Karena seorang kepala sekolah itu bukan jagoan ya Bu Nelly ya. Bukan, Bukan malah jagoan. malah kita memberikan contoh yang baik lah terhadap mereka. Ya, kita itu akan memberikan yang terbaik ya untuk mereka. Tapi Ibu juga harus melihat itu guru-guru mana ya yang kira-kira semuanya itu harus kita bina ya, semuanya itu harus kita bina, semua itu harus kita cari penyelesaian. Ada guru yang kurang memanfaatkan apa namanya? Ya kita selesaikan, kita ajak dia supaya jangan sampai kita jadi jagoan. Artinya apa? Seorang kepala sekolah itu jadi partner kerja, bukan jadi apa namanya? Bukan jadi jagoan ya, Bu Lelia. Ya, Oke. biasanya kita setiap minggu itu memang ada pertemuan. Saya kebetulan membentuk komunitas belajar di sekolah. Jadi tiap minggu di hari Sabtu setelah siswa itu sudah pulang, kami ada pertemuan membicarakan, dari kelas 1 itu menyampaikan, dari guru kelasnya menyampaikan apa yang jadi kendala di kelas, bagaimana cara pemecahannya, itu dimusyawarahkan sama-sama, Bu. Kemudian kalau sudah ada solusinya, nanti setiap akhir bulan kita adakan refleksi apakah solusi itu sudah tepat digunakan, ada pengaruhnya tidak bagi pembelajaran.
begitu. Jadi dari solusinya ada refleksi lagi, kalau memang masih ada kendala, kita cari lagi solusi lainnya. Di sekolah saya kebetulan seperti itu, meskipun ya durasi waktunya itu dari 30 paling lama 90 menit. Oh iya. Baik Bapak Ibu, masih ada nggak yang ingin sharing? Masih ada nggak yang ingin berbagi? Kira-kira ada nggak model pembelajaran yang sudah diterapkan di sekolahnya ataupun media apa yang digunakan sehingga ada terjadi perubahan selama Ibu mengajar? Ada nggak? Nggak ada ya? Belum ada, mungkin belum apa. Baik Bu Nita, lanjutkan slide berikutnya Bu Nita. Ya, Bu Nurmila sudah tampil. Apa ada yang ingin disampaikan tentang model-model pembelajaran yang sudah digunakan di sekolah? Ayo Bu Nurmila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Nurmila. Ibu ngajar di mana? Di SD, Bu. Sulawesi Masih SD. Selatan. Banyak ya guru SD. Nah, Ibu saya ingin tanya selama Ibu mengajar, ada nggak kelebihan model pembelajaran apa dan media apa yang sudah Ibu gunakan di sekolah Ibu? Yang pertama itu kami sering karena juga model pembelajaran langsung. Model pembelajaran langsung. Apa yang Ibu lakukan di dalam model pembelajaran langsung? Anak-anak itu saya ajarkan media gambar juga atau media kartu kata. Anak-anak itu sudah ada perubahan karena saya mengajar kelas 2, Bu. Iya. Sudah berapa persen yang tinggal berapa orang yang tidak tahu membaca. Itu Ibu yakin karena media gambar itu sehingga anak-anak terjadi perubahan? Cara saya juga setiap hari, Bu, setiap akhir pembelajaran itu tanya jawab sama anak-anak berbaris di depan kelas. Tanya jawab setiap hari. Setiap mau pulang yang menjawab itu paling cepat pulang kalau sudah berdoa. Oh, nah cepat pulang itu nggak jadi satu apa Bu Nurmila? Maksudnya nggak jadi satu masalah itu. Nanti cepat pulang, dia loncat-loncat di luar, terjadi sesuatu dan lain hal, kita yang kena. Tidak, Bu. Kan sudah waktunya pulang, jam pulang. Oh, sudah waktunya aja pulang. Berarti siapa yang cepat silakan pulang gitu. Ya, siapa yang cepat menjawab, siapa yang paling cepat membaca, yang bisa membaca di kata yang diperlihatkan, bisa pulang. Itu dengan model pembelajaran langsung ya Bu ya? Cuman medianya gambar ya? Ya. Nah, terjadi perubahan anak-anak ketika Ibu gunakan media gambar itu? Sudah tinggal berapa orang yang tidak tahu membaca. Ini suatu yang bagus juga ya. Media gambar yang Ibu gunakan sehingga anak-anak itu bisa baca, kira-kira yang bagaimana Bu Nurmila? Huruf dengan susunan kata. Huruf dan susunan kata. Jadi anak-anak itu per kata, Bu. Oh iya. Iya bagus Bu Nurmila sudah sharing dengan kita semua. Mungkin bisa ingat untuk jadi ilmu bagi yang lain. Ketika anak-anak itu sulit membaca, jadi kita kita ambil media, kemudian kita tempelkan. Kemudian ada satu kekuatan bagi anak-anak, yaitu ketika anak-anak itu ketika anak-anak kita itu kita beri apresiasi, siapa cepat bisa pulang, itu terjadi perubahan. Mungkin. Berlomba-lomba.
Terima kasih Bu Nurmila sudah sharing dengan kami model pembelajaran dan media yang digunakan sehingga anak-anak kita itu tidak terlatih. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu yang ada di kurikulum Merdeka. Nah, ini pembelajaran berdiferensiasi ini seperti yang saya sampaikan, pembelajaran yang membuat anak-anak itu leluasa, ya, leluasa sesuai dengan kesiapan dia belajar, dengan minat, kemudian dengan gaya dia belajar, apa yang dia punya. Nah, itu dia pembelajaran berdiferensiasi. Jika anak-anak seperti saya ajarkan di awal, dia ketika kita berikan misalkan model kartu. Bu, kita hari ini belajar model kartu ya Bu ya. Nah, kita harus ikuti anak-anak itu. Nah, makanya setiap hari masuklah melalui model-model pembelajaran yang kita punya. Atau model-model pembelajaran yang kita ciptakan sendiri, silahkan. Yang penting itu berpusat pada siswa dan siswa itu leluasa, dia nyaman, dia senang. Ya. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi ini tidak hanya berfokus pada produk pembelajaran, tapi juga pada konten atau materi. Baik, dilanjutkan Bu Nita. Nah, untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, hasil yang harus dilakukan yaitu oleh seorang guru, yang pertama sekali melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek. Nah, yaitu kesiapan dia belajar. Nah, bagaimana mencari kesiapan dia belajar? Lihat, ada nggak anak-anak kita hari ini yang dia itu kira-kira susah dalam menerima pembelajaran, kemudian ada yang duduk saja termenung, itu kita panggil nanti di akhir pembelajaran dengan satu catatan punya nilai catatan. Kadang-kadang ada anak yang di rumahnya ketika dia berangkat nggak ada jajan, jadi sampai di sekolah duduk termenung. Ya, itu harus kita siasati bagaimana caranya. Kemudian kita lihat minat dia belajar. Misalkan kita berikan 3 soal. Dia kayaknya nomor 1 ini, nomor 3 ini nggak sanggup dia capai. Ayo kita kembalikan dia ke nomor 1. Sampai nomor 2 dia bisa, sudah cukup. Jangan kita paksakan ke nomor 3. Nah, dia mungkin tidak sampai ke pemahaman yang soal yang kita kasih. Nah, karena minat anak belajar itu beda-beda. Kadang-kadang ada yang dia suka pelajaran ini, ada yang suka pelajaran ini. Yang pasti kita guru walaupun namanya pelajaran kita misalkan matematika, dia tidak suka. Yang namanya itu kan harus kita berikan ke dia, kemudian jangan kita paksa. Kalau dia bisa dasar, ya sudah dasar saja. Apresiasi jangan lupa. Kemudian profil belajar murid bisa dilakukan melalui wawancara ya seperti yang saya sampaikan tadi. Ketika Bapak Ibu lihat anak-anak itu letih, kemudian tidak punya semangat, ayo kita panggil, kita tanya. Yang kadang-kadang itu nanti tersampaikan, dia sudah tidak punya jajan dari rumah atau orang tuanya ke sawah, nggak pulang-pulang gitu. Merantau nggak pulang-pulang. Jadi banyak hal dari anak-anak kita yang kita tidak pernah tahu apa keluhan dari mereka. Ya. Yang kedua, merencanakan pembelajaran berdiferensi berdasarkan hasil pemetaan, memberikan berbagai pilihan baik dari strategi, materi, maupun cara belajar, yaitu tadi cara dia belajar. Bagaimana cara dia belajar? Apakah kita memberikan cara belajarnya itu monoton, yang penting materinya selesai, anak-anak harus dapat ujian 90 semua. Kalau belum dapat 90, remedial dia sampai mati. Waduh, gawat banget jadi guru itu. Ya. Kemudian yang ketiga, mengevaluasi dan refleksi pembelajaran yang sudah berlangsung ini hal yang utama. Nah, setelah kita lakukan tadi, ya, kesiapan dia, minat dia, kemudian kita belajar profil dia, kemudian di akhir cerita nanti kita harus mengevaluasi. Refleksi itu perlu. Apa saja yang sudah kamu belajar hari ini? Setiap yang anak sampaikan itu harus kita hargai. Misalkan di SD, saya sudah bisa baca ini hari ini Bu. Nah, itu kita apresiasi. Bagus, kamu sudah 5 ini. Besok tingkatkan lagi ya. Satu baris lagi. Nah, kemudian kita sampaikan lagi. Besoknya Ibu mau lihat si B
bisa membaca dalam kurun ini. Nah, itu anak-anak akan gembira luar biasa. Itu bila perlu kalau misalnya apresiasi dari guru itu luar biasa dibandingkan dengan orang tuanya di rumah. Bila perlu itu kalau memang anak-anak itu punya sudah kita apresiasi, itu di rumah dia tidak tidur kalau apa yang kita suruh itu belum selesai. Itu cara dari kita guru. Ya, 3 strategi diferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten. Apa itu diferensiasi konten? Konten adalah apa yang kita ajarkan kepada murid. Nah, konten dapat dibedakan sebagai tadapan terhadap kesiapan, minat, dan profil belajar murid maupun kombinasi dari ketiganya. Guru perlu menyediakan alat, bahan dan alat sesuai dengan kebutuhan belajar murid, yaitu media tadi. Ya, medianya boleh kita pakai apa saja, tapi kita harus melihat kesiapan anak-anak kita. Jangan pula kita menggunakan media yang tidak sering dijangkau oleh anak kita, akhirnya kita sendiri yang kerja. Kita lihat apa kebutuhan anak kita, sanggup dia nggak belajar, sanggup dia menyampaikan, menerima apa yang kita sampaikan. Nah, itu harus kita lihat dari kebutuhan belajar murid. Baik, kita lanjutkan. Ada 3 strategi. Yang kedua, diferensiasi proses. Apa itu diferensiasi proses? Itu mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa yang dia pelajari. Nah, diferensiasi proses dapat dilakukan dengan cara menggunakan kegiatan berjenjang, menyediakan pertanyaan pemandu, atau tantangan yang perlu diselesaikan di sudut-sudut minat. Misalkan dia itu kita lihat, oh ini kayaknya soal begini dia kurang. Nah, jadi ayo kita rubah soal yang sedikit memacu dan sedikit membuat dia teringat. Kita lihat kan kita punya jenjang anak-anak kita. Oh, si ini agak lemah. Dan kasih dia soal yang tinggi. Kasih yang kira-kira pemancunya yang sanggup dia kuasai sehingga anak-anak kita itu menganggap mudah kita belajar hari ini. Nah, itu tujuan utama kita. Kemudian membuat agenda individual untuk murid, daftar tugas, memvariasikan lama waktu yang murid dapat ambil untuk menyelesaikan tugas. Nah, kita harus menyediakan itu daftar tugas 1, kemudian kita waktu yang anak-anak kita mengumpulkan kita itu kita beri plus. Kita beri plus, kemudian yang kurang kita kasih juga apresiasi. Jangan nanti begitu anak yang malas buat tugas-tugas ataupun apa yang kita suruh kita marah-marah, jangan. Apresiasi dulu untuk dia. Apresiasi itu sangat perlu. Kemudian mengembangkan kegiatan bervariasi, yaitu tadi kita harus punya variasi dan tidak monoton. Kalau di satu hal saja, kalau dia bisa ini aja. Kalau biasa itu aja. Jangan. Kita harus selalu mencari bervariasi. Kalau kira-kira hari ini saya sudah mengajar ini, anak-anak tanggapannya segini. Oh, sudah sering kali dengan ini, jadi jangan lakukan lagi. Nanti anak-anak bosan. Ya, mungkin seperti itu. Lanjut Bu Nita, yang ketiga, diferensiasi yang ketiga, yaitu produk. Nah, produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan murid kepada kita. Nah, itu bisa jadi karangan, pidato, rekaman, diagram, atau sesuatu yang ada wujudnya. Itu kalau di SD, produk itu misalnya kita minta anak-anak kita tulis yuk apa itu berbentuk karangan, ya. Kemudian kita suruh ceritakan atau pidato. Pidato itu misalnya kita minta anak-anak kita hari ini biasakan kepada anak kita untuk bercerita, hari ini saya belajar sudah bisa ini itu kita ajarin untuk anak-anak kita sehingga dia sudah mulai belajar bagaimana mewujudkan diferensiasi produk. Nah, diferensiasi produk itu melakukan ada dua hal ya. Yang pertama, memberikan tantangan dan keragaman atau variasi. Yang kedua, memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengapresiasikan pembelajaran yang diinginkan. Ya, karena itu tadi dia ingin yang bagaimana, dia sukanya bagaimana. Tentu masih dalam koridor kita. Jangan pula kita memberikan nanti anak-anak minta Bu saya keluar sambil jajan. Nah, itu kan gawat. Nah, jadi masih dalam koridor kita
ajarkan bagaimana dia menghargai kita juga. Oke Bu, masih ada Bu Nita? Sudah selesai? Sudah selesai, Ibu. Bapak Ibu, ayo masih ada yang ingin sharing apa yang sudah Ibu gambarkan di sekolah? Silakan. Atau ada yang bertanya enggak? Ada yang bertanya? Baik, Bapak Ibu Guru, dipersilakan jika ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang mengganjal terkait dengan media dan juga model pembelajaran, dipersilakan bisa melalui chat box ataupun bisa melalui raise hand, silakan. Atau ingin berbagi, Bu, saya pernah melakukan ini, keberhasilannya sampai di sini, silakan. Kita yang namanya dapat ilmu di sini, seperti tadi Ibu Nurmila itu, dia menggunakan satu medianya media gambar, anak-anak pakai media gambar, kemudian ada satu apresiasi untuk anak-anak kita itu, yaitu kalau kamu bisa cepat pulang. Itu anak-anak akan juga berlomba. Itu bagus ya. Bagus, 5 menit sebelum pulang itu boleh kita laksanakan, jadi anak-anak terpacu. Tapi kalau itu di SD. Nah, di sini Ibu lihat rata-rata guru SD, jadi kalau di SMA, kalau anak-anak itu cepat pulang, itu ada kesenjangan juga nantinya. Nah, kalau di SD, kalau kita sampaikan, yuk cepat pulang, nih. Nah, itu dia akan belajar, malamnya dia akan belajar, tanpa kita kasih tugas pun dia akan belajar. Kenapa? Dia berharap besok aku dilihat teman-temanku, aku bisa, aku cepat pulang, seperti Bu Nurmila. Oke Bu, Bapak ada nggak yang mau di-sharing yang lain lagi? Melalui raise hand juga boleh. Iya Bu Nita, sepertinya sudah jelas semua, nggak ada yang raise hand ataupun nggak ada yang berbagi lagi. Iya. Hanya Iya, berapa Bu. orang? 11 orang cuma Iya. ya. Mungkin karena ada kesibukan lain, jadi nanti untuk yang berhalangan hadir akan saya share untuk rekaman kegiatan pada hari ini. Baik, mungkin tidak ada yang bertanya ya sejauh ini. Kalau misalkan masih ada yang mengganjal terkait dengan media dan model pembelajaran, bisa nanti bertanya di WA Group seperti itu. Kalau misalnya di sini masih belum memiliki pertanyaan. Seperti itu ya. Baik, karena sudah tidak ada yang ingin bertanya ataupun ingin berdiskusi, mohon izin untuk menutup kegiatan pada sore hari ini. Terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi. Oh ya, ada Bu Nelly. Silahkan Ibu. Silakan Bu Nelly. Terima kasih Bu Nita. Mau nanya, ini kan untuk kegiatan kita, kalau nggak salah kemarin sekitar 5 bulan ya Bu? Iya Ibu. Terus untuk materinya berarti sampai bulan? Begini, jadi untuk yang materi dengan narasumber ini hari ini yang terakhir. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan pembuatan video kegiatan Ibu di kelas dengan menggunakan media atau model pembelajaran atau dengan metode pembelajaran. Kemudian nanti setelah divideokan kemudian diunggah di YouTube. Jadi selama 1 bulan 1 kali. Nanti kalau sudah hingga di September nanti akan ada evaluasi akhir dan nanti akan ada penyerahan sertifikat seperti itu. Untuk lebih jelasnya ya, untuk lebih jelasnya kalau untuk hanya boleh di kelas mana saja berarti ya Bu? Boleh Ibu, bebas untuk ketentuan kelas, materi, kemudian untuk metode yang mau dipakai, media yang ingin dipakai, itu bebas. Seperti itu Ibu. Durasi waktunya untuk pembuatan video berapa? Apakah ini harus sesuai dengan durasi waktu yang ada pada modul ajar atau gimana Bu? Dibuat 1 JP Ibu, 1 jam pelajaran, ya. 35 menit ya? Iya. Berarti dari kegiatan
pembukaannya sampai melakukan asesmen juga berarti ini Bu Nita. Iya Ibu, jadi hingga melakukan asesmen. Jadi untuk video yang pertama nanti akan diunggah di bulan Juni ini ya, untuk paling lambat mungkin di akhir Juni. Kemudian video kedua itu ada di bulan Juli, video ketiga ada di bulan Agustus. Sedangkan untuk di bulan September itu nanti akan ada evaluasi akhir dan juga penyerahan sertifikat bagi peserta yang mengunggah videonya secara lengkap 3 kali seperti itu. Jadi yang berhak mendapatkan sertifikat adalah yang mengunggah tugas video pembelajaran di dalam kelas secara lengkap sebanyak 3 kali seperti itu. Untuk penggunaan media pembelajarannya tidak harus digitalisasi kan? Tidak harus Ibu. Saya tidak membatasi kreativitas dari guru. Jadi ingin melakukan dengan menggunakan media yang dengan TIK boleh. Kalau misalnya ingin menggunakan yang praktikum atau misalnya menggunakan benda-benda di lingkungan sekitar itu juga boleh. Jadi tidak harus pakai yang LCD, itu tidak. Jadi bebas ini. Jadi untuk materi, media, model, metode itu bebas. Dan untuk ini kurikulumnya menyesuaikan karena Iya. saya kan belum kurikulum merdeka. Iya, disesuaikan dengan kelas Ibu. Jadi boleh menggunakan kurikulum 13, boleh juga menggunakan kurikulum yang merdeka, seperti itu. Untuk setelan ininya, pembuatan videonya apakah nanti bumper in sama bumper out-nya itu disediakan? Apa kita menggunakan logo Kemendikbud atau gimana? Terus setelan videonya di YouTube itu disetel publik gitu ya, Bonita? Iya, untuk setelan video di YouTube nanti disetel publik. Kemudian untuk bumper itu tidak ada. Jadi kami bebaskan Ibu. Jadi sesuai dengan kreativitas dari Bapak Ibu guru semuanya. Tidak ada ketentuan khusus. Misalnya harus pakai logo Kemdikbud atau harus ada bumper in, bumper out atau lain sebagainya. Kami bebaskan Bapak Ibu guru untuk berkreasi. Misalnya Bapak Ibu guru tidak bisa menggunakan aplikasi yang seperti Pak Wahyu kemarin sampaikan, yang capcut itu bisa menggunakan aplikasi lain. Misalnya Bapak Ibu guru ingin menggunakan yang Canva atau bisa mungkin Filmora atau Camtasia, itu dibebaskan seperti itu. Iya, baik. Makasih Bu Nita. Sama-sama Ibu. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan saya sampaikan di grup WA untuk uraian tugasnya di hari Senin seperti itu. Berarti Bu Nita, mereka ini terima sertifikat kalau selesai semua tugas bulan 9 ya? Iya, benar sekali Ibu. Berapa JP Bu? 120 JP. Alhamdulillah sekali ya. Banyak banget JP-nya. Iya, 2 bisa. kredit. Bisa digunakan untuk penilaian akhir ya Bu ya, untuk DUPA. Jadi kan sudah tahu tugasnya, ini kan mau liburan, mau kenaikan kelas, makanya nanyakan dulu, jadi bisa siapkan. Baik Ibu. Baik, mungkin sudah cukup Bapak Ibu untuk pertanyaannya. Baik, kalau sudah, mohon izin untuk menutup kegiatan pada sore hari ini. Terima kasih pada seluruh peserta yang telah hadir dan juga telah aktif dalam berpartisipasi dalam kegiatan hari ini. Kami berharap materi yang telah disampaikan pada hari ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semua, bisa diterapkan dengan baik di lingkungan pembelajaran masing-masing. Saya juga berterima kasih pada narasumber hari ini, Bu Bariyati, yang sudah mendukung Bapak Ibu guru supaya pendidikannya menjadi lebih berkualitas. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah, baik kata maupun perbuatan, baik yang disengaja maupun tidak. Saya mohon Bapak Ibu guru membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baik, dipersilahkan Bapak Ibu bisa meninggalkan